Beragam budaya istimewa yang tersebar di penjuru negeri kita, tak lepas dari berbagai misteri yang mengikutinya. Mulai dari misteri berbagai benda pusaka, makhluk misterius, hingga kota-kota gaib yang dipercaya keberadaannya. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang kota-kota gaib yang tersebar di Indonesia. Siapkan keberanianmu untuk mengunjunginya satu persatu. Kita melangkahkan kaki menuju Alas Purwo yang terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Taman Nasional yang dipenuhi pepohonan dan beberapa gua ini disebut-sebut sebagai ibu kota alam gaib Indonesia. Konon, disinilah Istana Raja Genderuwo dan Istana Kerajaan Jin tempat bersemayam seantero Nusantara. Hanya orang yang memiliki kelebihan tertentu seperti indera keenam yang bisa melihat betapa megah dan ramainya Kerajaan Jin yang tersembunyi di balik hutan Alas Purwo ini. Itulah mengapa banyak orang yang datang bersemedi di sini, terutama setiap tanggal 1 Suro. Sebab dianggap tempat ini bisa memberikan ketenangan untuk mendapatkan ilmu gaib. Tak hanya masyarakat setempat, mendiang Presiden Soekarno pun dikabarkan pernah datang bersemedi di Alas Purwo. Tak jarang ada orang yang masuk ke sini dan tersesat, bahkan hilang di dalam hutan. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki niat jahat dan pikiran yang kotor ketika asal masuk tanpa persiapan, dikabarkan ada yang masuk ke dalam hutan dan tertelan di rapatnya pepohonan selamanya. Tak hanya Genderuwo, di Alas Purwo, masyarakat setempat juga percaya jika ada harimau yang menjadi penjaga dalam hutan. Ia kerap menampakkan diri saat matahari terbit atau terbenam. Cerita tentang kota gaib ini pun pernah diangkat dalam sebuah dokumenter Kisah Tanah Jawa, episode Tersesat dalam Penelusuran Malam Alas Purwo. Dari Banyuwangi, mari kita terbang menuju Wentira, Sulawesi Tengah. Kota tak kasat mata ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Uwentira. Sisanya hanya ada hutan belantara. Letak hutan ini berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Konon, disinilah titik paling angker dari Pulau Sulawesi, bahkan Indonesia. Kisah kemunculan kota Wentira telah dipercaya sejak zaman penjajahan Belanda. Salah seorang pilot pesawat Belanda dikabarkan pernah melintas di tengah hutan, dan dari atas ia melihat ada kota yang sangat megah. Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini. Tak sedikit pula warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan mengaku pernah berkunjung ke kota Wentira. Mereka mengatakan meskipun kota ini dihuni oleh jin, namun perawakan penduduk ini sama dengan manusia pada umumnya. Hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir. Terdapat banyak bangunan megah dan bertingkat berwarna kuning keemasan di sini, dan warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak ada habisnya. Dan pemimpin kota Wentira adalah raja dan memiliki 7 panglima perang bangsa jin, serta memiliki bala tentara yang jumlahnya melebihi jumlah orang di Indonesia. Mereka tak segan menyerang siapapun yang berniat datang mengganggu kota ini. Tentu banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini, namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira. Seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Sebelumnya,
juga ada kabar bahwa seorang sales mobil pernah datang untuk mengantarkan sebuah BMW 1 series berwarna kuning. Pesanan seorang warga dengan alamat tujuan kota Wentira. Ia kemudian kebingungan sebab ia hanya menemukan hutan belantara. Demi keselamatan, warga sekitar menyebutkan bahwa jangan mengenakan baju kuning saat berkunjung ke area ini, sebab rata-rata orang hilang di sini mengenakan baju kuning. Pun jangan berbicara sembarangan, dan jika berhasil menemukan kota ini, kamu tidak boleh mengambil apapun di sana. Kini kita menyeberang dari Sulawesi ke Kalimantan. Di sini ada kota Padang 12 yang juga dipercaya sebagai kota gaib dan megah. Letaknya berada di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di antara kecamatan Kendawangan dan Pesaguan. Dinamai Padang 12 sebab tempat ini merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon pinus dan ilalang. Konon, hanya orang yang memiliki hati bersih dan suci yang mampu melihat kota ini. Sebaliknya, jika orang yang melintas adalah orang takabur dan jahat, ia justru akan melihat kota yang aneh menyeramkan. Masyarakat setempat percaya akan kesaksian beberapa orang pintar bahwa penghuni kota gaib ini dibangun dengan teknologi super canggih. Mereka menyebut penghuni Padang 12 sebagai orang Limun yang merupakan keturunan dari bidadari Harut dan Marut yang ada di bumi. Mereka adalah tidak punya belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir. Dan orang-orang Limun ini sangat suci, jujur, baik dan taat beribadah. Sehingga membuat banyak orang berkesimpulan bahwa yang menghuni kota gaib ini adalah jin muslim. Mereka juga mampu berinteraksi dengan manusia dan kadang datang ke pasar. Tak menggunakan uang, orang Limun dipercaya menggunakan kunyit yang bisa berubah jadi emas sebagai alat tukar saat mereka berbelanja. Namun, saat mereka menghilang, emas itu pun seketika berubah menjadi kunyit kembali. Dan banyak orang yang mengatakan pernah melihat sebuah bis berhenti di sekitar Padang 12, menurunkan seseorang, kemudian menghilang begitu saja. Serta beberapa kali melihat mobil mewah melintas di sana, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Bahkan Raja Dangdut Rhoma Irama pernah dikabarkan melakukan konser di kota gaib ini. Masih di Pulau Kalimantan, kita bergeser sedikit ke kota baru. Di sini terdapat kota gaib yang tak kalah megahnya bernama Saranjana. Kota Saranjana diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan. Beberapa orang yang nekat mencari kota ini justru dikabarkan hilang. Yang menjadi misteri sebab kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo karya naturalis asal Belanda, pelukis aliran naturalisme asal Jerman, Salomon Muller. Namun, saat ini nama itu tidak lagi ada. Diyakini bahwa kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Pada malam hari, suara riuh kendaraan dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar. Saking indahnya kota Saranjana, banyak warga yang juga percaya bahwa di sana adalah tempat wisata para jin dari seluruh dunia, terutama para jin muslim. Kota Saranjana juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Meski begitu, mereka sebenarnya
hanya dipercaya sebagai makhluk gaib. Personil Ada Band dan Ari Lasso dikabarkan pernah mengalami kejadian mistis ketika mengadakan konser di daerah terpencil di Kota Baru dan melihat ada begitu banyak penonton hadir, namun perlahan menghilang. Warga di sana yakin bahwa penonton itu adalah makhluk gaib dari Saranjana. Waktunya kita kembali ke Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Di sini terdapat sebuah makam Kemangi yang dulunya dipercaya sebagai tempat bertemunya para tokoh kerajaan Mataram Islam untuk mengatur strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Kala itu, tempat ini masih berwujud hutan dan pertemuan rahasia itu pun dilakukan di bawah pohon rindang yang kemudian disebut pohon Kemangi. Kini, masyarakat setempat mengenal makam Kemangi sebagai kota gaib sebab dikabarkan suatu hari seorang supir truk datang membawa pesanan 1 truk semen untuk pembangunan masjid dan kebingungan mencari tempat ini. Setelah dicek nota dan dilihat pengirimnya, ternyata pengirimnya orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap mati. Hingga saat ini, kisah itu masih menjadi misteri. Tak hanya itu, 3 bocah pernah dikabarkan hilang. Kemudian saat ditemukan, mereka bercerita bahwa saat hilang, mereka sebenarnya menemukan sebuah tempat dengan bangunan yang indah-indah. Jika kamu adalah warga Kalimantan Selatan, kisah tentang kota Saranjana tentu bukanlah kisah asing. Kota Saranjana sejak dulu dipercaya sebagai kota misterius yang dihuni oleh makhluk gaib. Banyak orang yang bersaksi bahwa kota ini padat akan kesibukan kota pada umumnya. Di sana terdapat gedung-gedung, rumah mewah, serta riuh kendaraan yang lalu lalang. Kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai kota dengan kekayaan yang melimpah. Menurut cerita masyarakat setempat, pernah ada beberapa kejadian aneh yang dialami oleh beberapa orang di sana. Ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Bahkan konon di tahun 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta yang dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif kota Saranjana tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Juga ada kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tapi saat kapal ini bersandar ke pelabuhan Batu Licin, isi kapal itu mendadak sepi. Seram kan bayanginnya? Di kota ini juga dipercaya ada istana megah yang membuat siapapun yang datang akan terpesona dan terbuai dengan kemegahannya hingga mereka pun akan lupa untuk pulang ke tempat asalnya. Kisah itulah yang kerap dihubungkan dengan banyaknya kasus orang hilang saat melintas di wilayah ini dan akhirnya tidak pernah kembali hingga kini. Di Saranjana juga ada gunung aneh yang merupakan lokasi kerajaan jin berada. Sebab jika dari jauh, gunung ini terlihat amat besar. Namun, semakin didekati, gunung ini seakan semakin menjauh lalu menghilang. Hanya mereka yang memiliki kemampuan khusus yang dapat melihat keberadaan kota gaib ini. Kota Saranjana diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka,
Kecamatan Pulau Laut Kelautan atau Pulau Halimun Kota Baru. Namun jangan nekat untuk mencari keberadaannya jika tidak ingin bernasib sial seperti yang terjadi pada beberapa orang yang telah dinyatakan hilang di sana. Lagi pula, tidak ada yang tahu pasti di mana dan bagaimana cara sebenarnya untuk menemukan kota Saranjana ini. Namun satu yang pasti, pada tahun 1845, kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo, karya naturalis asal Belanda, Salomon Muller. Terlihat jelas dari peta, termuat dalam Reisen and Onderzoeken in den Indischen Archipel, alias perjalanan dan eksplorasi di Kepulauan Hindia ini, bahwa ada wilayah yang bernama Tanjung Saranjana. Wilayahnya terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Tetapi setelah berpuluh tahun kemudian, nama Saranjana lenyap bagai ditelan bumi. Tak lagi pernah ditemukan di peta. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Namun dalam peta terbaru setelah kemerdekaan, memang terjadi banyak perubahan nama-nama daerah di dalam peta. Misteri kota Saranjana tak berhenti sampai di situ. Warga setempat di Kota Baru menuturkan bahwa kota Saranjana juga dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Meski begitu, mereka sebenarnya hanya dipercaya sebagai makhluk gaib. Ada ciri pembeda dari mereka yang bisa ditandai dengan melihat keberadaan garis lekukan pada bibir bagian atasnya yang tidak terlihat, atau yang lebih dikenal dengan manusia tak berfiltrum bibir. Pengalaman mistis terkait kota Saranjana juga pernah dirasakan oleh para personil Ada Band saat mereka melakukan konser di tahun 2005 lalu. Kala itu, mereka diminta untuk tampil di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Dari keterangan panitia, mereka dikabari bahwa tiket yang terjual kala itu sejumlah 7 hingga 8.000 tiket. Namun betapa kagetnya saat mereka tiba di sana, di atas panggung, dan melihat penonton begitu banyak hingga mencapai 14.000 orang. Bikin merinding sebab para penonton yang terlalu banyak itu lebih banyak diam, berperawakan dingin, dan bertingkah aneh. Tidak seperti penonton konser pada umumnya yang kadang ikut bernyanyi bahkan menari saat menonton konser. Hal serupa juga diceritakan oleh Ari Lasso dalam podcastnya bersama Raditya Dika di tahun 2019 lalu. Meski ia merahasiakan nama kotanya, namun banyak yang yakin konser menyeramkan yang dimaksud adalah ketika ia mengadakan tur 30 kota bersama Ada Band di tahun 2005. Ari Lasso bahkan menceritakan bahwa sebelum tampil, para panitia memang sudah lebih dulu memperingatkan bahwa jika ada yang aneh, lebih baik diabaikan saja. Tak hanya Ada Band dan Ari Lasso, di tahun 1999, band lokal bernama Rimba Borneo juga mengalami kejadian mistis. Mereka melihat sorotan mata merah dari sebagian besar penonton yang datang. Orang-orang yakin bahwa para penonton yang datang mengganggu penyelenggaraan konser Ada Band dan Rimba Borneo itu adalah para penduduk kota gaib Saranjana yang tak lain adalah para jin. Apakah sampai di sini kamu masih tertarik ingin mencari kota gaib ini? Jika iya, kamu mungkin bisa meminta bantuan bapak ini. Ia adalah Pualeba, warga desa Tanjung Lalang. Pualeba dikenal sebagai satu-satunya warga desa yang telah berkali-kali
Dikta Saranjana berkat kesaktian sebuah mandau atau senjata magis khas suku Dayak yang kemudian membuka indera keenamnya. Ia sering menghilang secara mendadak dan kala itu ia dipercaya tengah berada di kota Saranjana. Kata Pualeba, penghuni kota Saranjana sebenarnya sama saja dengan warga Indonesia pada umumnya. Terdiri atas beberapa suku dan memiliki kehidupan normal seperti kita. Mereka juga bahkan berbelanja dan bersekolah di kehidupan nyata seperti kita. Namun, tidak akan ada yang bisa menyadarinya. Pulau Leba beberapa kali mencoba mengantar orang lain ke kota Saranjana, sebab diyakini bahwa di kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil melihatnya. Hanya suara riuh kendaraan pada malam hari dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar wilayah yang disebutkan. Saking indahnya kota Saranjana, banyak warga yang juga percaya bahwa di sana adalah tempat wisata para jin dari seluruh dunia, terutama para jin muslim. Kisah kota gaib Saranjana adalah kisah penuh misteri yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Percaya atau tidak, namun di dunia ini memang selalu ada hal-hal gaib. Bukankah begitu? Masyarakat Sulawesi Tengah percaya bahwa Diwentira adalah kota gaib yang merupakan kerajaan jin. Letaknya berada di jalur Trans Sulawesi di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jika mengunjungi tempat ini, kamu akan melihat tugu berwarna kuning yang dipercaya sebagai gerbang ke kerajaan Jin Wentira. Namun, sisanya hanya ada hutan belantara. Bagi pengendara yang sering melintas di wilayah ini, merasa wajib untuk membunyikan klakson setiap kali melintas. Tujuannya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Memang sekilas yang terlihat hanyalah hutan belantara. Namun, tak sedikit warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan mengaku pernah berkunjung ke kota gaib ini. Para spiritualis juga mengatakan hal yang sama. Bahkan menyebut kota Wentira sebagai kerajaan gaib terbesar di Asia Tenggara. Mereka mengatakan, meskipun kota ini dihuni oleh jin, namun perawakan penduduk kota ini sama dengan manusia pada umumnya. Mereka mengenakan pakaian berwarna kuning, hanya saja mereka tidak memiliki garis bibir. Di dalam kota ini terdapat banyak bangunan megah nan bertingkat berwarna kuning keemasan. Warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak habis-habis. Bahkan tangga menuju kota Wentira ini pun dipercaya terbuat dari emas dan terlihat tak kasat mata. Namun, tim channel Lorong Gaib ini pun menyebutkan bahwa yang ada dalam rekaman video ini adalah bukti penampakan tangga emas menuju kota Wentira. Tak hanya itu, pelukis gaib Gus Soleh Pati pun pernah menggambarkan bagaimana penampakan kota gaib ini yang ia lihat saat melakukan ritual. Dikatakan bahwa di kota ini didominasi dengan warna kuning keemasan. Juga terdapat air yang mengalir hingga ke pantai selatan. Sayang, hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Dikabarkan pula bahwa pemimpin kota Wentira adalah raja yang memiliki 7 panglima perang bangsa jin, serta memiliki bala tentara yang jumlahnya melebihi jumlah penduduk di Indonesia. Semua orang harus berhati-hati, sebab mereka tak segan menyerang siapapun yang berniat datang mengganggu kota ini. Kota gaib Wentira
bahkan disebut-sebut jauh lebih modern daripada kota-kota yang ada di Indonesia. Video ini dipercaya sebagai bukti penampakan kota Wentira. Mari kita simak bersama. Dari pesolok. Ini apa? Gimana? Tahu? Mana? Apa beli ya? Apa? Ada lingkar-lingkar. Awalnya, ini hanya video iseng yang direkam seorang ibu saat menemani anaknya berjalan-jalan. Hal aneh pun mulai terungkap saat anak perempuan ini menjawab bahwa ia sedang berada di laut dan melihat setan saat ditanya ibunya. Di laut. Alah. Oh, laut itu. Hah? Ada setan. Benar. Namun jawaban itu hanya ditanggapi dengan tawa oleh sang ibu. Hingga tak lama kemudian, sang perekam menyadari ada hal yang berbeda yang tampak dalam kameranya dengan apa yang ia lihat secara langsung. Apa yang ia lihat di dalam kamera tampak seperti area bangunan di pelabuhan yang amat maju. Apakah ini benar penampakan kota gaib Wentira? Bagaimana pendapatmu? Terlepas itu fakta atau hoax, yang pasti kisah kemunculan kota Wentira telah dipercaya sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, ada salah seorang pilot pesawat Belanda dikabarkan pernah melintas di tengah hutan, dan dari atas ia melihat ada kota yang sangat megah dan membuatnya takjub. Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini. Tentu banyak pula orang yang tidak percaya dengan kisah ini. Namun, berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira. Seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Anehnya, KTP ini menyerupai KTP manusia pada umumnya. Namun, ada yang berbeda dengan tulisan pada bagian atas, yang biasanya berisi nama provinsi KTP dikeluarkan. Sedangkan KTP ini bertuliskan Pemerintah Pusat Wentira Sulteng. Salah satu bukti lain mengenai keberadaan kota gaib ini adalah saat seorang anak gadis bernama Iin ini dikabarkan telah menikah dengan pria asal Wentira. Pemilik nama lengkap Iin Pita Puspita ini dikabarkan masih berusia 22 tahun saat meninggalkan keluarganya. Iin adalah gadis asal desa Sidera, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulteng. Menurut penuturan keluarga, pergi menuju Wentira pada Senin 14 Desember 2015. Iin memang mulai bertingkah aneh dan bertutur tidak biasa. Pamannya bernama Ardin mengantarnya menggunakan sepeda motor menuju perkebunan kopi pada pukul 10:15 waktu Indonesia Tengah. Iin berkata kepada pamannya bahwa ia telah dinikahkan oleh sosok bernama Nenek Ranten yang merupakan penghuni Wentira. Iin harus masuk ke hutan pukul 11 pagi sebelum menuju tangga semen, lokasi yang disebut-sebut sebagai gerbang gaib menuju kota Wentira. Iin terlebih dahulu melepas semua perhiasan yang ia kenakan, lalu memberikannya kepada sang paman. Awalnya, sang paman mengira Iin hanya berhalusinasi. Sebelum pergi, ia juga bercerita kepada sang ibu bahwa pria yang ia nikahi memiliki pangkat yang setara jenderal bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Sosok suami gaibnya itu selalu meminta anak buahnya untuk mengawal Iin kemanapun ia pergi. Hal itu yang membuat mahasiswi setia Palu ini selalu menegaskan kepada siapapun bahwa ia tidak akan bisa menikah dengan manusia biasa jika ingin terhindar oleh bencana yang besar. Sejak itu, Iin benar-benar pergi dan tidak kembali hingga saat ini. Kisah ini terus dituturkan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Demi keselamatan,
Warga sekitar menyebutkan bahwa jangan mengenakan baju kuning saat berkunjung ke area ini, sebab rata-rata orang hilang di sini saat mengenakan baju kuning. Pun jangan berbicara sembarangan, dan jika berhasil menemukan kota ini, kamu tidak boleh mengambil apapun di sana. Sungguh aneh dan menyeramkan. Namun, kamu bebas untuk percaya atau tidak. Yang pasti, kita sepatutnya menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain, selama itu tidak merugikan kita. Bukan begitu? Ini adalah foto seorang dokter saat berkunjung di Bukit Mamake di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dokter berhijab abu-abu dan mengenakan kemeja kotak-kotak ini tersenyum lebar saat berfoto dengan latar suasana wilayah Kota Baru yang tampak dari atas Bukit Mamake. Jika dilihat sepintas, mungkin kamu tidak menemukan hal aneh di foto hasil jepretan suaminya ini. Namun, jika kamu perhatikan lebih dekat, pemandangan berlatar Kota Baru ini secara samar memperlihatkan gedung-gedung tinggi. Padahal di siang hari sangat jelas yang bisa kamu lihat di sekitar Kota Baru sebenarnya hanya ada wilayah dataran rendah yang dihiasi lampu-lampu terang di malam hari. Dan khusus di sudut jalan bukit ini yang ada hanyalah hutan belantara dan bagan-bagan saja. Foto ini pun diklaim sebagai penampakan kota Saranjana oleh warganet. Sedangkan sang dokter yang bernama Devi Ayu Puspitasari atau akrab disapa Dokter Devi ini mengatakan tidak pernah menyangka atas apa yang dialaminya ini. Ia mengaku sebagai orang Muslim percaya akan keberadaan alam gaib. Malam itu, ia sebenarnya berlima naik ke Bukit Mamake dan saat berfoto menggunakan HP biasa, awalnya beramai-ramai. Namun saat ia berfoto sendiri, sang suami memperlihatkan ada yang aneh dari foto ini. Karena panik, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Barulah setelah meninggalkan Bukit Mamake, Dokter Devi dan suaminya kembali mengecek foto aneh itu dan merasakan hal yang janggal karena fotonya sendiri berbeda dengan yang lain. Sebab terlihat ada beberapa gedung tinggi pada bagian belakang dan bercahaya terang. Meski merasa aneh, namun Dokter Devi dan sang suami mengaku tidak begitu yakin apakah itu kota gaib Saranjana atau bukan. Sejak lama, penduduk Kota Baru memang meyakini adanya Saranjana. Kota gaib ini diyakini berada di kawasan desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kelautan atau Pulau Halimun, Kota Baru, yang menjadi misteri sebab kota sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo karya Salomon Muller. Namun saat ini nama itu tidak ada lagi. Banyak pula yang percaya bahwa kota ini tersimpan harta karun yang tidak akan pernah habis. Pada malam hari, suara riuh kendaraan dan lantunan musik terdengar samar-samar yang kadang dirasakan oleh 1-2 orang di sekitar. Video ini juga dipercaya sebagai bukti keberadaan kota gaib Saranjana. Video seorang ibu yang mengajak anaknya berjalan-jalan. Sejak awal, sang anak memang sudah memberi tanda kepada ibunya bahwa ia melihat ada setan di sana. Ada setan. Tidak ada setan, Bu. Sama dengan setan. Namun sepertinya sang ibu menganggap anaknya hanya bercanda. Barulah beberapa saat kemudian ketika ia mengarahkan kamera ke arah lain dan melihat pemandangan yang tidak biasa. Tapi Pak, dia ada di komen. Iya. Di komen. Suasana di depannya terlihat seperti suasana kota yang canggih dan modern. Hal itu membuatnya heran dan bingung. Personil Adaben dan Ari Lasso bahkan pernah dikabarkan mengalami kejadian mistis ketika mengadakan konser di daerah terpencil di Kota Baru. Mereka melihat ada begitu banyak penonton yang hadir, namun perlahan menghilang.
Warga di sana yakin bahwa penonton itu adalah makhluk gaib dari Saranjana. Tak hanya satu, di Kalimantan juga ada kota gaib yang dipercaya terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kota gaib ini bernama Padang 12 sebab berada di padang rumput sepanjang 12 km. Beberapa warga yang melintas di Padang 12 ini kerap mendengar suara riuh keramaian, namun lihat, tidak ada apa-apa di sini. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon pinus dan ilalang. Namun, selama ini warga Ketapang percaya bahwa penghuni kota gaib ini dibangun dengan teknologi super canggih. Mereka menyebut penghuni Padang 12 sebagai orang limun yang tidak memiliki belahan di antara bawah hidung dan di atas bibir, namun jujur, baik, dan taat beribadah. Beberapa kali mobil mewah terlintas di sana, namun tidak diketahui siapa pemiliknya. Yang pasti, penghuni Padang 12 dipercaya amat kaya karena menggunakan emas untuk bertransaksi. Raja Dangdut Rhoma Irama bahkan pernah mendapat undangan manggung di sini pada 2015 lalu. Itu adalah undangan kedua kalinya bagi Rhoma Irama di Ketapang. Namun, pada konser kedua kalinya itu, pelantun lagu berjudul Begadang ini mengaku bingung karena Ketapang amat megah dan mencolok, tidak seperti kali pertama ia datang. Ia tak menyadari orang-orang limun itulah yang mengundangnya untuk konser. Memang warga Ketapang percaya bahwa hanya orang yang memiliki hati bersih dan suci yang mampu melihat kota ini. Sebaliknya, jika orang yang melintas adalah orang takabur nan jahat, ia justru akan melihat kota yang aneh menyeramkan. Berikutnya, ada kota gaib Wentira yang terletak di Sulawesi Tengah. Kota tak kasat mata ini ditandai dengan adanya tugu berwarna kuning bertuliskan Ngapa Wentira. Sisanya hanya ada hutan belantara. Letak hutan ini berada di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Namun berbagai bukti bermunculan seakan menguatkan keberadaan kota Wentira, seperti KTP warga kota Wentira yang ditemukan sehari setelah gempa kota Palu. Sebelumnya, juga ada kabar bahwa seorang sales mobil pernah datang untuk mengantarkan sebuah BMW One Series berwarna kuning, pesanan seorang warga dengan alamat tujuan kota Wentira. Ia kemudian kebingungan sebab ia hanya menemukan hutan belantara. Kisah seperti ini membuat kita semakin yakin bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Keberadaan kota Wentira telah dipercaya sejak lama. Bahkan di zaman penjajahan Belanda, ada seorang pilot pesawat yang melintas di tengah hutan, dan dari atas ia melihat ada kota yang sangat megah. Kisah itu kemudian dituturkan hingga saat ini. Tak sedikit pula warga setempat yang memiliki ilmu kebatinan dan mengaku pernah berkunjung ke kota Wentira. Ada banyak bangunan megah dan bertingkat berwarna kuning keemasan di sini, dan warganya makmur karena terdapat harta karun yang tak habis-habis. Dan mereka juga percaya terdapat aliran sungai yang cukup jernih dan dipercaya mengalir hingga ke pantai selatan di Wentira ini. Di Pulau Jawa sendiri, kota gaib yang dikenal berada di Makam Kemangi di wilayah Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Makam Kemangi ini dulunya dipercaya sebagai tempat bertemunya para tokoh kerajaan Mataram Islam untuk mengatur strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia. Namun kini, wilayah ini lebih dikenal sebagai wilayah angker sebab sering terjadi penculikan anak yang dilakukan oleh setan. Biasanya, anak kecil yang diculik itu akan hilang beberapa waktu, kemudian akan muncul di tengah pemakaman, tepatnya di bawah pohon kemangi tak lama kemudian. Dikabarkan pula bahwa suatu hari ada supir truk datang membawa pesanan 1 truk semen untuk pembangunan masjid dan kebingungan mencari tempat ini. Ia terus berputar-putar di tempat yang sama.
Setelah dicek nota dan dilihat pengirimnya, ternyata pengirimnya adalah orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap mati. Hingga saat ini, kisah itu masih menjadi misteri. Tak hanya itu, 3 bocah pernah dikabarkan hilang, kemudian saat ditemukan, mereka bercerita bahwa saat hilang, mereka sebenarnya menemukan sebuah tempat dengan bangunan yang indah-indah.